muka lu sedih, Win? Oke, ya baik, ini adalah salah satu sahabat gue, Irwin, ya. Instagramnya Irwin_Win, bener gak sih? Benar, oke. Irwin_Win. Iya, oke, baik. Nanti dimasukin, tenang aja. Irwin, ini pengen nanya-nanya. Lu sebelumnya gue pengen nanya, lu terakhir terbang itu sebagai cabin crew itu kapan? Terakhir terbang sebagai cabin crew itu tanggal berapa? Belum lama kok, minggu kemarin. Minggu kemarin. Nah, ini kan kita baru Indonesia baru mendapatkan kabar duka, di mana kabar duka itu adalah hilangnya pesawat SJ182. Pengen tahu aja sih, ini mungkin di luar dari permasalahan tersebut, pengen tahu aja nih, ini sebagai orang yang bekerja sebagai cabin crew, orang yang kerjanya tiap hari itu harus terbang, harus nganterin penumpang, itu sebenarnya dari kalian sendiri nih sebagai cabin crew ada rasa ketakutan nggak sih sebenarnya bekerja menjadi seorang cabin crew? Oke. Kalau gue sih gini ya, berpikir sekarang ya, dari awal gue terbang sampai sekarang, rasa takut itu manusiawi. Semua manusia yang ketika dihadapkan dalam masalah yang mengancam jiwa itu pasti dia rasanya takutnya itu ada, pasti. Meskipun juga kita sebagai cabin crew ya, itu pasti gue kalau ada rasa takut, sometimes gue juga takut banget juga ada rasa takutnya. Tapi balik lagi kan, kayak hidup mati itu semuanya udah di tangan Tuhan. Jadi ya udah, kita jalanin aja gitu. Mungkin lebih mostly semua cabin crew mungkin akan lebih kayak berserah aja kali ya, mungkin. Dalam arti kayak ya udah ini pekerjaan. Kalau berserah enggak juga sih, karena gini ya, kalau kita menyerahkan semuanya kepada takdir itu juga nggak bisa ya, karena jatuhnya kita nggak berusaha untuk untuk berusaha untuk bertahan hidup, contoh ya kayak gitu. Jadi pada saat kita bekerja, kita semaksimal mungkin untuk melakukan safety, ya tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, ya kan, kayak gitu. Terus kalau dibilang pada saat mental kita pada saat terbang itu ada rasa takut, ya memang kita pernah ada rasa takut, tapi lebih diminimize karena kita udah memegang bekal safety yang kita punya gitu. Jadi in case terjadi apa-apa, kita udah bisa menghadapinya kayak gitu. Jadi bekal itu yang membuat kita kayak berasa tuh nggak takut, karena balik lagi ya, setiap pekerja itu punya risikonya masing-masing, berat atau nggak beratnya itu udah punya risiko pasti gitu. Begitupun juga kita sebagai cabin crew ya. Kalau cabin crew mungkin kalau dibilang resikonya berat, iya berat. Tapi kalau kita balik lagi, banyak di luar sana yang pekerjaan yang punya risiko yang lebih berat daripada kita. Betul. Sebenarnya basicnya adalah ya setiap pekerjaan pasti punya resiko gitu loh. Tadi Irwin bilang ada bekal safety yang didapat dari para cabin crew gitu. Kalau boleh tahu nih pelatihan apa aja sih yang dilakukan atau mungkin yang pernah dilatih oleh para cabin crew atau mungkin kapten atau mungkin pilot yang kalian dapatkan apabila terjadi hal-hal emergensi seperti ya mungkin yang pernah kalian alami gitu. Pelatihan apa aja sih? Boleh kasih tahu nggak? Oke. Setiap cabin crew itu mempunyai pelatihan berbeda-beda, ya kan? Ada ranahnya di bagian kokpit, ada ranahnya di bagian cabin. Oke, kita sekarang ngomongin bagian cabin deh, cabin crew ya. Kalau cabin crew itu biasa dari awal mereka sebelum menjadi pramugara atau pramugari, mereka akan dibekali training 3-4 bulan, namanya training di ground gitu. Itu teori semuanya. Lalu mereka akan melakukan prakteknya. Praktek itu bukan emergency ya, lebih ke lebih ke servisnya mereka seperti itu. Nah, kita akan dibekali lagi untuk setelah kita rilis terbang, setahun sekali kita akan yang namanya recurrent. Nah, pelajaran yang 4 bulan kita lalui itu kemarin, kita ulang lagi di setahun sekali sampai kita udah nggak jadi cabin crew gitu. Terus kalau masalah prosedur apa aja atau ketika kita menghadapi itu, banyak prosedurnya yang kita lakukan. Ada banyak nih tipe emergency. Lo pengen tahu yang mana nih tipe emergency? Ya mungkin emergency mungkin kalau misalnya lagi biasa tuh kalau gue orang awam gue pasti bakalan sering banget dengar kata mayday gitu kan, maksudnya. Nah, let's say kayak gitu, itu apa yang harus kalian lakukan ketika terjadi hal-hal seperti itu? Amit-amit sih. Amit-amit ya. Kalau mayday itu adalah salah satu bentuk emergency yang ranahnya cockpit crew. Oke. Ya, cockpit crew ya, bagian depan. Kalau bagian depan itu lebih ke evacuate biasanya. Gitu. Iya, atau evacuate iya. Nah, kalau evacuate itu biasanya ada
kalau evacuate ya itu banyak prosedurnya juga. Kita ngomongin masalah ada banyak plan emergency sama unplanned emergency. Kita ngomongin yang unplanned emergency deh. Jika emergency itu tidak bisa kita lakukan apa-apa lagi nih untuk meminimalisnya, tapi kita bisa melakukan actionnya secara langsung gitu. Itu namanya unplanned emergency. Ya, di situ seorang cabin crew diajarkan untuk mengeluarkan penumpang secara cepat kurang dari 90 detik. Di situ poinnya. Kurang dari 90 detik di mana penumpang ada 60 orang atau berapa puluh orang lebih gitu ya. Jadi makanya di situ jumlah FA harus sesuai. FA itu flight attendant ya, kalau belum tahu kalian semuanya. Jumlah flight attendant itu harus disesuaikan dengan seating capacity dari pesawat tersebut gitu. Kayak misalkan pesawatnya 200, seating capacity-nya itu disesuaikan dengan penumpang yang ada di situ. Itu udah ada aturan-aturannya. Oke. Berarti memang harus ada pelatihan tersendiri yang mungkin kalau boleh tahu nih, Irwin sendiri pernah ngerasain nggak sih amit-amit, maksudnya pernah merasakan kejadian yang mungkin nggak nyampe evacuate itu ya, evacuate atau mayday itu ya, maksudnya ada nggak sih yang mungkin atau turbulence yang terlalu parah atau gimana? Oke. Kalau amit-amit ya, gue sih alhamdulillah belum pernah. Bentar dulu cabin crew dari tadi ngomongnya amit-amit nih, cabin crew apa petugas asuransi sih? Amit-amit. Amit-amit ya, ya kan sama. Gue cabin crew juga. Iya, amit-amit, iya benar. Amit-amit ya. Jadi kalau apa ya, kejadian yang gue pernah alamin, alhamdulillah sih belum mendapatkan yang parah kayak gitu. Tapi salah satu kondisi bad weather itu pasti gitu. Kita pasti setiap FA itu pasti pernah mendapatkan bad weathernya gitu, sampai standarnya sih sama, kita harus mengencangkan sabuk pengaman kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya banget sih bisa diminimize, karena pada saat weather terjadi, captain langsung komen dan kita langsung duduk dan gunakan sabuk pengaman. Penumpang aman dan kita bisa lanjut lagi. Ya mungkin selama perjalanan karir kamu sebagai seorang cabin crew ya masih dalam hal kayak mungkin turbulence atau mungkin permasalahan cuaca dan segala macam gitu ya. Tapi dari kamu sendiri nih, cabin crew, cockpit dan segala macamnya lah, para petugas yang ada di dalam pesawat itu sebenarnya tuh pasti dijamin nggak sih sama perusahaannya? Maksudnya dalam arti kayak seperti apa penjaminan dari perusahaan maskapai itu sendiri untuk kalian? Pastilah. Kalau asuransi itu udah pasti ada. Asuransi jiwa pada saat kecelakaan atau ada amit-amitnya terjadi, amit-amit lagi kan? Amit-amit ya terjadi. Kita harus banyak amit-amit ya guys. Iya. Lama-lama lu nyodorin gue proposal nih buat masuk asuransi. Oke, lanjut. Pokoknya pasti itu udah ada dari perusahaan. Kita untuk hitung-hitungannya kita pun udah diberitahu. Mungkin kita nggak bisa membeberkan secara langsung, tapi itu udah ada hitung-hitungannya. Di saat kita terjadi kecelakaannya itu, maksudnya mengancam jiwanya itu, membuat kita tidak kehilangan nyawa atau tidak kehilangan nyawa pun, itu udah di cover. Oke, ini dari berita balik lagi nih, berita SJ182 nih kan, di berita mengatakan kalau ternyata pesawat itu tuh umurnya tuh udah hampir 26 tahun ya, mostly 26 tahun. Itu menurut kamu, dari kamu sendiri nih, mungkin di luar cabin crew, kamu sebagai cabin crew, apakah pesawat tersebut layak sebenarnya untuk dioperasikan? Gini ya, susah ya kalau gue jawab nggak sebagai cabin crew. Gue tahu ya sebenarnya aturan itu. Berarti as cabin crew aja nggak masalah. As cabin crew ya. As cabin crew ya. Dari yang gue cabin crew kan. Yang gue tahu gini ya. Untuk hitung-hitungannya pesawat itu berapa tahun dia harus bisa dipakai, itu ranahnya cockpit dan maintenance dan pihak-pihak yang berkewajibannya. Tapi mohon maaf nih kalau gue salah, sepengetahuan gue pesawat itu layak atau nggak layak itu tergantung dari maintenance-nya, dari jam terbangnya. Sekarang gini, bisa aja pesawat itu 26 tahun tapi nggak pernah dipakai. Berarti sama kayak mobil, kilometernya berapa gitu, let's say kayak gitu kali ya. Ya, sama aja kayak mobil gitu. Mobil kalau memang dia mau bagus pun, tapi dia maintenance-nya nggak bagus pun juga dia nggak bisa dipakai.
Baik, ini balik lagi ya tadi ya, berarti memang berapa lama jam terbang dari pesawat itu tersendiri gitu loh. Maksudnya nggak perlu mikirin soal yang namanya berapa lama dan segala macam. Jam berisik, tolong, thank you. Oke, baik, ini aku mau nanya lagi nih, pendapat kamu nih, baru-baru ini kejadian Sriwijaya ini, pendapat kamu nih sebagai cabin crew, nih pendapat kamu apa tentang kecelakaan ini, kejadian ini? Oke, kalau kita sih sebagai cabin crew kita sih sebagai cabin crew sedih banget pastinya, pasti sedih banget gitu. Karena gini, meskipun perusahaan kita bersaing dalam masalah operasionalnya mereka, masalah penarikan penumpang untuk masing-masing airlines, tapi sebagai cabin crew kita adalah satu profesi gitu loh. Jadi ketika kejadian kayak gini jujur sedih banget gitu. Makanya pas kemarin kebetulan waktu itu gue dapet kabarnya lagi di Bandung, gue lagi on the way ke Bandung, gue langsung kayak sama temen gue. Terus gue juga kebetulan sama temen gue yang anak SJ juga kan ya gitu. Terus ya kita cuma bisa diam. Terus teman-teman kita bilang ya udah sih kayak gini, ya beda gitu. Kita tuh cabin crew, jadi kita tuh tahu rasanya tuh kayak di atas tuh seperti apa gitu. Yes, gimana mereka paniknya di atas tuh seperti apa gitu. Jadi iya, dalam keadaan ini siapapun nggak ada yang pengen cabin crew-nya, cockpit crew-nya itu nggak ada yang pengen kejadian seperti ini. Begitu pun juga perusahaannya. Tapi kan balik lagi semua itu udah takdir ya. Jadi udah nggak ada yang bisa kita lakukan lagi pada saat itu. Ya udah terima gitu. Dan jujurnya kalau gue sendiri sedih banget, parah sedih banget. Mudah-mudahan nggak terjadi. Iya, oke. Berarti harapan kamu ke depannya nih, kita nggak usah ngomongin Sriwijaya atau nggak usah ngomongin pesawat-pesawat apapun, tapi harapan kamu sebagai cabin crew ke depannya nih mengenai maskapai penerbangan di Indonesia ini apa? Harapan ke depannya. Oke. Kalau harapannya harapan gue mungkin Airlines Indonesia lebih belajar lagi dari setiap kejadian pasti dong, gitu. Jadi setiap ada kejadian pasti ada pembelajaran, dan mudah-mudahan ini dijadiin pembelajar lagi. Semoga di kedepannya kita bisa lebih belajar lagi Airlines Indonesia, cabin crew-nya, cockpit crew, perusahaannya, maintenance dan lain-lain. Semuanya bisa belajar lagi dari kejadian ini, dan mudah-mudahan nggak terjadi lagi deh di kedepannya seperti hal-hal yang kita nggak inginkan kayak gitu. Ya pokoknya kita berharap semoga maskapai penerbangan di Indonesia mungkin lebih aware lagi sama yang namanya maintenance, dan mungkin lebih memperhatikan lagi nih ya nggak sih, setiap seluk-beluk dari pesawat itu apakah layak untuk diterbangkan atau enggak gitu loh, ya nggak sih? Oke, terima kasih Irwin, terima kasih banget udah bantuin, udah ngobrol-ngobrol nih seputaran kehidupan dan perasaan para cabin crew di Indonesia. Thank you so much Irwin. Pokoknya sukses terus dan lancar penerbangannya, dan pokoknya selamat sampai tujuan selalu. Pokoknya sukses buat Irwin. Thank you Irwin. Oke, thank you so much. Oke, itu dia sobat mentor dan cucu-cucuku. Itulah dia ngobrol-ngobrol, bincang-bincang seru aku sama salah satu cabin crew yang bekerja di salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Kita berdoa semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Kita doain semoga maskapai penerbangan di Indonesia bisa lebih baik lagi. Dan jujur aku atas nama pribadi dan seluruh tim di YouTube channel aku pengen mengucapkan turut berduka cita, dan yang pastinya ikut prihatin dengan kejadian yang baru-baru ini terjadi dari pesawat SJ182. Ricky Coca pamit, terima kasih. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian subscribe, share, like, comment. Sampai jumpa di video YouTube Ricky Coca berikutnya. Dadah!